Saatnya kita ikuti Sinau Bareng, Sinau Bareng, Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kawas Bayu sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kawas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kamas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu sahabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 sahabat Gemilang, selamat pagi sahabat Gen Gemilang generasi muda hebat Magelang. Salam sehat selalu. Stay tune di sini 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kesehatan, keselamatan selalu menyertai kita semua, sehingga dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar jarak jauh ini diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Program belajar di Radio Gemilang ini dapat terlaksana karena adanya kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang dengan Radio Gemilang FM. Program belajar ini sebagai alternatif pembelajaran yang variatif sehingga terasa lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Bersama saya, Kusarjanti Sulistiowati, biasa dipanggil Bu Sulis, dari MTS Ma'arif 2 Muntilan, dan rekan saya, Asri Handayani, biasa dipanggil Bu Asri, dari SMP Terpadu Ma'arif Gunung Pring Muntilan. Kami di sini mewakili rekan-rekan guru BK Suprayon 02. Baiklah, terlebih dahulu mari kita sapa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin MPD, Kepala Bidang Pembinaan Bapak Broto Wibowo MPD, Ketua MGPK Rayon Magelang Bapak Supriyadi SPD, Ketua Paguyuban Bapak Alimun SPD, Ketua MGPK Suprayon 02 Muntilan Bapak Nurwidodo MPD, serta rekan-rekan guru BK Kabupaten Magelang. Tak lupa, kami juga ingin menyapa wali murid siswa-siswa kelas 7 yang dengan senang hati mendampingi putra dan putrinya mendengarkan radio kesayangan kita 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Karena bagaimanapun juga di masa pandemi sekarang ini, peran orang tua sangat penting sekali dalam mendampingi dan memantau anak-anak dalam belajar dengan metode daring ini. Betul sekali Bu Sulis. Di masa pandemik ini, kita juga harus bisa beradaptasi dengan adanya new normal, seperti pembiasaan mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Jangan lupa 4M ya anak-anak, yaitu selalu mengenakan masker, membiasakan cuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Kemudian, aktif dalam mengelola tingkat stres, tetap bersyukur agar selalu bahagia, menjaga kesehatan, tidur yang cukup, dan makan yang teratur. Yang selanjutnya, mampu mengidentifikasi diri dengan melihat tanda-tanda baik secara fisik maupun psikis, yaitu frustasi, sedih, khawatir, cemas, gelisah, serta sakit perut. Mengisi waktu luang dengan melakukan hal-hal yang disenangi, peduli dengan diri sendiri dan lingkungan. Menjaga hubungan sosial yang baik dengan orang-orang yang kita sayangi, serta saling mendoakan. Baiklah anak-anak hebat Kabupaten Magelang dimanapun berada, materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang adaptasi di lingkungan sekolah yang baru dalam kondisi yang normal yang harus kalian tahu semuanya. Tujuan dari penyampaian materi ini pada anak-anak semua adalah yang pertama, peserta didik dapat beradaptasi dengan teman, guru, karyawan di sekolah. Yang kedua,
peserta didik mampu memahami dan belajar menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekolah yang baru. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami persiapan belajar dalam mengikuti KBM. Yang selanjutnya yaitu tentang penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru. Setiap memasuki lingkungan yang baru, kita pasti akan merasa asing. Iya nggak anak-anak? Karena belum mengenalnya, sering merasa bingung, malu, takut, serta ragu-ragu. Banyak ditemukan hal-hal yang baru yang tidak ditemukan pada waktu di sekolah dasar atau MI dulu. Ada peribahasa yang mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau kita sudah merasa senang dan merasa sayang di lingkungan sekolah, maka kita akan betah tinggal di dalam sekolah yang baru. Sehingga kita dapat bermain dengan gembira, belajar dengan tenang, dan dapat meraih prestasi dengan optimal. Untuk itu, kita harus mengenal dan memahami segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah yang baru kita masuki. Contoh mata pelajaran yang ada di SMP seperti PPKN, Bahasa dan Sastra Indonesia, PAI, Bahasa Inggris, Bahasa Jawa, Matematika, IPA, Biologi dan Fisika, IPS, Seni Budaya dan Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Prakarya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, sedangkan untuk sekolah tertentu dengan basic keagamaan seperti contohnya di MTS Ma'arif 2 Muntilan, ada tambahan mapel keagamaan seperti Bahasa Arab, Sejarah Kebudayaan Islam, Akidah Akhlak, Quran Hadis, Fikih, dan Praktek Ibadah. Iya, betul sekali Bu Asri. Itu mata pelajaran yang ada di MTS Ma'arif 2 Muntilan. Kalau di SMP Terpadu Ma'arif Gunung Pring, sama juga kan Bu Asri? Iya Bu Sulis, di SMP Terpadu Ma'arif Gunung Pring juga mapel keagamaannya lebih banyak. Masih bersama kami di radio kesayangan kita semua, 96.8 Radio Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi. Sedangkan untuk kegiatan pembiasaan, terutama di SMP, lebih bervariasi dari waktu masih di SD atau di MI dulu. Contohnya, kalau di sekolah kami ada kegiatan apel pagi. Apel pagi itu sebelum kegiatan belajar dimulai, anak-anak berkumpul di halaman sekolah. Kemudian kita dibiasakan untuk membaca doa sebelum belajar. Kemudian membaca Asmaul Husna. Kemudian ada sholawat, kemudian juga ada kunut. Setelah apel pagi, anak-anak bersalaman atau berjabat tangan dengan Bapak Ibu Guru dalam kondisi yang normal loh ya. Kalau sekarang dalam kondisi COVID, anak-anak berjabat tangannya tidak sambil bersentuhan, tapi cukup dengan menengadahkan tangan di depan dada. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan tolal duha. Kemudian ada juga kegiatan mujahadah atau doa bersama. Lengkap sekali kan? Ilmu dunianya dapat, ilmu akhiratnya juga dapat. Selain pembiasaan, juga ada ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa sebagai ajang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Ekstra yang biasa diikuti ada banyak loh. Pengen tahu apa pengen tahu? Simak baik-baik ya. Nah, ini contohnya ekstra yang ada di SMP atau MTS. Yang pertama, ada ekstra wajib. Ekstra wajib itu wajib diikuti oleh semua siswa. Ekstra wajibnya ada pramuka. Kemudian ada ekstra pilihan. Ekstra pilihan itu siswa boleh memilih 1 atau 2 ekstra yang ditawarkan. Nah, ekstra pilihannya ada banyak juga. Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama ada baca tulis Al-Quran, Khiro'ah, Hadroh. Yang kedua peleton inti. 3 melukis. 4 drum band. Kelima English club. Keenam musik. Ketujuh seni tari. Kedelapan membatik. Kesembilan PMR. Serta yang terakhir yang ke-10 adalah memasak. Selain penyesuaian dengan mata pelajaran baru, pembiasaan-pembiasaan baru, serta kegiatan-kegiatan ekstra di sekolah yang baru, masih ada lagi loh penyesuaian yang harus kita lakukan. Kira-kira penyesuaian apa lagi ya? Iya, betul sekali. Yang pertama, penyesuaian dengan ruangan yang ada di sekolah, seperti ruang perpustakaan, ruang laborat, kamar mandi atau WC, ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang guru, dan ruang BK. Yang kedua, penyesuaian dengan teman-teman satu kelas. Kemudian yang ketiga, penyesuaian dengan guru-guru yang mengajar.
Yang perlu anak-anak ketahui semua, di SMP atau MTS ini selain guru mata pelajaran, ada juga guru khusus yang membimbing siswa apabila menemui kesulitan atau problem dalam belajar, bergaul, dan juga membantu siswa dalam mengembangkan bakat minat yang dimilikinya. Guru tersebut adalah guru BK atau konselor sekolah. Itulah kami. Sinau bareng di Radio Gemilang. Terus kira-kira caranya bagaimana sih Bu Asri biar kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru? Begini nih caranya agar anak-anak bisa menyesuaikan dengan sekolah yang baru. Pertama, kita harus persiapkan mental, jaga penampilan, selalu berbaik sangka, bersikap ramah. Jangan lupa 3S ya, senyum, sapa, salam. Kemudian taat peraturan dan menjadi diri sendiri. Yang kedua, siswa harus tahu seluk-beluk serta dapat menyesuaikan dengan tata tertib sekolah, peraturan sekolah, sifat atau cara mengajar Bapak Ibu guru, sifat-sifat teman-teman satu kelas dan sifat kakak kelasnya, agar dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tanpa banyak permasalahan atau hambatan. Dengan belajar menyesuaikan diri dengan berbagai komponen-komponen sekolah di lingkungan yang baru, maka harapannya para siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan dapat berkembang secara optimal. Oh, begitu ya Bu. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kita persiapkan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar supaya bisa berjalan dengan optimal adalah yang pertama, berdoa sebelum pelajaran dimulai agar diberi kemudahan dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, mempersiapkan diri sebelum guru masuk kelas seperti menyiapkan buku dan alat-alat tulis. Yang ketiga, memperhatikan dan mendengarkan penjelasan guru mengenai pelajaran yang sedang dibahas dengan penuh konsentrasi, sehingga dapat memahami dan mengerti dengan mudah. Bertanya kepada guru bila belum jelas atau belum mengerti. Jadi, kalau mau bertanya, nggak usah takut-takut atau ragu-ragu. Kalau memang kita belum jelas, bertanya saja, pasti guru akan dengan senang hati menjelaskan apa yang kita belum memahaminya. Yang selanjutnya yaitu mencatat hal-hal yang penting supaya kita tidak lupa dengan materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru itu. Sudah banyak sekali ya Bu, ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini. Iya, betul sekali Bu Asri. Lah, sekarang ini di masa pandemi COVID-19, anak-anak semua dituntut untuk bisa belajar secara mandiri karena kita belum diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka demi menjaga keselamatan bersama. Beberapa aplikasi digunakan sekolah-sekolah sesuai kesepakatan bersama, antara lain ada yang menggunakan Google Classroom, Edmodo, Microsoft 365, dan seperti kita sekarang ini, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan bekerja sama dengan Radio Gemilang. Anak-anak dituntut kemandirian dan kesadarannya untuk mengikuti dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Kontrol yang dilakukan sekolah untuk mengecek keaktifan anak-anak dalam mengikuti tugas-tugas daring yang diberikan, yaitu antara lain dengan cara siswa-siswa mengisikan di kolom komentar nama dan kelasnya sesuai aplikasi yang digunakan. Siswa langsung mengirimkan hasil pekerjaannya dengan cara memfoto hasil pekerjaannya. Siswa mengumpulkan hasil pekerjaannya 1 minggu sekali ke sekolah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, bermasker, cuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Wah, nggak terasa ya Bu, waktu kita sudah hampir habis dalam menemani anak-anak belajar daring di Radio 96.8 Gemilang FM Jendela Musik dan Informasi ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup, mari kita simpulkan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, ketika nanti sudah mulai KBM dengan tatap muka, anak-anak akan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru, seperti penyesuaian terhadap mata pelajaran, pembiasaan-pembiasaan, dan kegiatan-kegiatan di sekolah. Selain itu, juga penyesuaian terhadap karakter-karakter guru, teman-teman, dan juga ruangan yang ada di sekolahan.
Nah, untuk memudahkan penyesuaian diri, maka anak-anak perlu persiapkan mental, jaga penampilan, selalu berbaik sangka, bersikap ramah, taat peraturan, dan menjadi diri sendiri. Besar harapan kami, semoga masa pandemik ini segera berakhir sehingga kita semua bisa melakukan proses belajar mengajar dengan lancar seperti biasanya, yaitu pembelajaran dengan tatap muka. Nah, sekarang tugas anak-anak semua, silahkan tulislah rencana yang akan dilakukan ketika sudah masuk sekolah nanti, tentang penyesuaian yang akan dilakukan, baik penyesuaian dengan ruangan-ruangan sekolah, penyesuaian dengan teman-teman, baik teman satu angkatan maupun kakak kelas. Yang ketiga yaitu penyesuaian dengan guru-guru. Anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan ya, dan tetap semangat. Bekal materi yang sudah kami sampaikan tadi akan kita praktekkan bersama apabila sudah memasuki kondisi yang normal. Anak-anak kelas 7 Sahabat Gemilang serta Sobat Gen Gemilang Generasi Muda Hebat Magelang, kami mohon undur diri, mohon maaf atas semua kesalahan dan terima kasih atas semua perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kapas Bayu, dari Kabinsial kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.